Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Pada hari ini saya harap Bapak Ibu Saudara masih dalam perlindungan Tuhan, masih diberkati Tuhan, dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan singkat Jemaat Yosodipuro. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang baik, kesempatan yang baik yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Di sepanjang malam hari kami boleh beristirahat dan ketika kami bangun, kami boleh bangun dalam keadaan baik, masih dalam kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami akan melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami pada hari ini, biar Tuhanlah yang akan memberkati kami. Terkhusus pada saat ini kami akan sedikit mendengarkan akan firman-Mu, berkatilah kami semuanya, karena kami mohon dan berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pagi pada hari ini, saya beri judul, hari ini dibaca, besok lupa. Ngapain baca Alkitab kalau besok lupa apa yang saya baca? Pernahkah saudara berpikir seperti itu? Tapi coba kita berpikir, kita makan tiap hari kan? Bisa 2-3 kali. Mungkin kita lupa apa yang kita makan kemarin. Tetapi tetap saja, hari ini harus makan supaya kita tetap hidup. Firman itu adalah makanan buat roh kita. Di dalam Matius 4 ayat 4, firman Tuhan berbunyi, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Meskipun saudara dan saya tidak ingat apa yang sudah kita baca di hari kemarin, akan tetapi firman itu akan menguatkan saudara dan saya setiap hari. Apa yang kita kasih makan, itu yang akan buat kita kuat. Bila mana kita isi otak kepala kita ini dengan drama, dengan gosip-gosip, dengan film-film yang tidak benar, apapun itu akan lebih kuat dalam hidup kita. Akan tetapi, kalau hidup atau iman kita kasih makan dengan firman Tuhan setiap hari, maka iman itu juga akan menjadi kuat dan bertumbuh. Saudara-saudara, firman itu seperti benih yang ditanam di dalam Lukas 8 ayat 11. Benih itu ialah firman Allah. Benih tidak bisa tumbuh dalam sehari. Akan tetapi jika benih itu dirawat, pasti akan berbuah. Kalaupun kita belum bisa melihat hasilnya sekarang, belum bisa melihat hasilnya hari ini, firman Tuhan tetap bekerja dalam hidup kita. Tidak selalu atau harus ingat semua ayat yang kita baca, tetapi firman itu akan membuat kita berubah perlahan-lahan. Di dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Apa yang kita baca hari ini mungkin bisa jadi jawaban untuk besok atau lusa. Seringkali pas kita baca, kita tidak sadar akan dampaknya. Tetapi nanti di saat yang tepat, firman itu muncul dan jadi pegangan yang menguatkan saudara dan saya. Membaca firman Tuhan bukan soal ingatan, tetapi bagaimana hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Sebagai contoh, ketika saudara dan saya punya seorang sahabat dan kita berbicara setiap hari dengannya, bukan ada maksud mengingat semua yang dia bilang, akan tetapi supaya kita tetap dekat dengan dia. Kita tetap terhubung dengan Tuhan. Tuhan ingin saudara dan saya dekat dengan dia setiap waktu. Firman Tuhan bukan cuma dihafalkan, akan tetapi firman Tuhan menjadi nafas
dan bagian dari hidup kita. Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Biarlah renungan yang sangat singkat di pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya, semakin sering baca firman Tuhan setiap hari, semakin kita mengerti hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.